Jesiers, Roh Kudus sebagai pribadi kedua dalam konsep Trinitas sudah muncul sejak zaman Perjanjian Lama. Dalam proses awal penciptaan alam semesta, Roh Kudus sudah terlibat di dalamnya. Kitab Kejadian 1 ayat 2 menyebutkan bahwa bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ketika tahapan penciptaan manusia, Roh Kudus juga terlihat keikutsertaannya. Kita bisa memperhatikannya dalam Kejadian 1 ayat 26 yang berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Kata ganti kita dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya Allah yang berada di posisi menciptakan manusia. Ada pribadi selain Allah dalam peristiwa itu, dan salah satunya adalah Roh Kudus. Para pemimpin dan tokoh dalam Perjanjian Lama juga berhubungan dengan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Yosua sebagai penerus kepemimpinan Musa adalah orang yang memiliki Roh Kudus. Hal ini juga yang membuat abdi Musa ini melanjutkan tugas Musa membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya." Bilangan 27 ayat 18. Roh Kudus berdiam dalam Daud ketika ia ditentukan oleh Tuhan sebagai Raja Israel. Ketika Nabi Samuel mengurapi Daud, maka Roh Kudus turun kepada Daud. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. 1 Samuel 16 ayat 13. Tapi sejumlah ahli tafsir Alkitab menemukan bahwa dalam Perjanjian Lama, keberadaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama bisa tidak tinggal permanen pada seseorang. Ketika Raja Saul tidak lagi sikap dan tindakannya seturut dengan kehendak Tuhan, maka Roh Kudus beranjak pergi darinya. 1 Samuel 16 ayat 14. Salah satu hakim Israel bernama Simson juga pernah kehilangan Roh Kudus. Padahal sebelumnya, karena Roh Kudus yang berdiam dalam dirinya, Simson bisa membunuh singa dengan tangan kosong. Dia juga pernah melepaskan diri dari ikatan tali yang kuat yang membunuh orang-orang Filistin yang mengeroyoknya. Tapi, ketika bujuk rayu perempuan Filistin bernama Delila membuat Simson ditinggalkan Roh Kudus dan ia tak berdaya di hadapan bangsa Filistin. Meskipun sesudah itu, pertobatannya membuat Simson balik menghancurkan bangsa Filistin. Meskipun ia kehilangan nyawa karena tindakan itu. Keberadaan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru ditegaskan dalam peristiwa yang orang Kristen peringati sebagai Hari Pentakosta. Dalam bahasa Yunani, Pentakosta berarti hari ke-50. Kata tersebut merujuk pada peristiwa 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Pada waktu itu, terjadi pencurahan Roh Kudus terhadap para rasul dan sejumlah orang Yahudi dari seluruh dunia. Mereka sedang berkumpul di Yerusalem. Roh Kudus yang turun digambarkan seperti lidah-lidah api yang menghinggapi masing-masing orang. Perjanjian Baru semakin menekankan dan menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi yang unik dan perlu menyatu dengan pengikut Kristus. Roh Kudus menjadi pengganti kehadiran Yesus di bumi, dan dia hadir secara pribadi dalam diri setiap pengikut Kristus. Oleh karena itu, sebagian ahli Alkitab menyebut zaman Perjanjian Baru adalah zaman Roh Kudus. Setelah kebangkitan Yesus, pengikut Kristus memiliki keistimewaan menjadi tempat tinggal atau bait Roh Kudus. Hal ini membuat potensi keintiman hubungan antara manusia dan Tuhan semakin nyata. Manusia juga secara langsung akan mendengar petunjuk-petunjuk Tuhan dalam menghadapi persoalan kehidupannya. Setiap pengikut Kristus meyakini telah menerima Roh Kudus dalam dirinya. Tetapi karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus bisa berbeda-beda untuk masing-masing orang. Rasul Paulus mengajarkan berbagai jenis karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus sifatnya tidak hierarkis, tetapi masing-masing saling melengkapi. Hal ini sesuai pengajaran Rasul Paulus tentang tubuh Kristus, bahwa setiap orang Kristen saling membutuhkan dan menghormati satu dengan yang lain. Jesiers bisa menemukan beragam jenis karunia Roh Kudus dalam kitab Roma, Korintus, dan Efesus. Karunia-karunia tersebut seperti karunia untuk menjadi rasul, karunia untuk bernubuat, karunia untuk mengajar, karunia untuk memberitakan Injil,
karunia untuk melayani, karunia untuk membagi-bagikan sesuatu dan menunjukkan kemurahan, karunia untuk memimpin, karunia untuk mengusir setan, karunia untuk berkata-kata dengan penuh kebijaksanaan, karunia untuk berkuasa, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk berbicara roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jesiers, sangat perlu bahwa orang percaya menyadari pentingnya Roh Kudus bagi manusia yang sudah diselamatkan. Roh Kudus memiliki peran penting di dunia ini. Tanpa Roh Kudus tidak ada penciptaan, alam semesta, termasuk umat manusia. Tanpa Roh Kudus, manusia tidak dapat semakin dekat dan berkenan pada Tuhan. Roh Kudus memampukan pengikut Kristus bersaksi dan mengajarkan Injil keselamatan Yesus ke seluruh dunia. Demikian fakta Alkitab kali ini. Berikan tombol like jika kalian menyukai video ini, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini serta menyalakan lonceng notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jawaban Channel. God bless you.